Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dewa Dewanda Batiar. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan analisis perilaku konsumen terhadap produk Indomie mie goreng yang merupakan salah satu produk mie instan paling populer di Indonesia dan diproduksi oleh Indofood. Saya memilih produk ini karena Indomie sudah sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga menarik untuk dianalisis lebih dalam dari sudut pandang perilaku konsumen. Secara umum, Indomie mie goreng dikenal sebagai produk yang praktis, mudah disiapkan, dan memiliki cita rasa yang khas. Produk ini dapat disajikan dalam waktu singkat tanpa proses yang rumit, sehingga sangat cocok untuk masyarakat dengan gaya hidup yang cepat dan dinamis. Selain itu, harga yang terjangkau juga menjadi salah satu faktor utama yang membuat produk ini dapat dijangkau oleh berbagai kalangan. Jika dilihat dari target pasar, Indomie memiliki cakupan yang sangat luas secara geografis. Produk ini tersebar hampir di seluruh wilayah Indonesia, bahkan hingga pasar internasional. Dari segi demografis, itu konsumennya berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari remaja hingga dewasa dengan tingkat pendapatan menengah ke bawah hingga menengah. Dari sisi psikografis, konsumennya cenderung memiliki gaya hidup praktis dan mengutamakan efisiensi. Sedangkan dari sisi perilaku, konsumen Indomie memiliki kebiasaan konsumsi yang rutin dan tingkat loyalitas yang cukup tinggi. Dalam hal persaingan, Indomie menghadapi beberapa merek lain yang menawarkan produk serupa. Namun demikian, Indomie tetap memiliki keunggulan yang kuat, terutama dalam hal awareness dan kedekatan emosional dengan konsumennya. Hal ini membuat Indomie tidak hanya dipandang sebagai produk makanan, tetapi juga sebagai bagian dari pengalaman sehari-hari. Dari sisi pembelajaran atau learning, Indomie menggunakan konsep classical conditioning, yaitu dengan mengaitkan produknya dengan emosi positif. Hal ini terlihat dari iklan-iklan Indomie yang sering menampilkan suasana kebersamaan, seperti makan bersama keluarga atau teman. Melalui pengulangan tersebut, konsumen secara tidak sadar mengasosiasikan Indomie dengan kenyamanan dan kebahagiaan. Selain itu, terdapat juga konsep operant conditioning, yaitu pembelajaran melalui pengalaman. Setelah mengonsumsi Indomie, konsumen mendapatkan kepuasan dan dari rasa yang enak, harga yang terjangkau, serta kemudahan dalam penyajian pengalaman positif menjadi reward yang mendorong konsumen untuk membeli kembali produk tersebut, sehingga terbentuklah loyalitas. Dari sisi motivasi, Indomie dapat dianalisis menggunakan teori hierarki kebutuhan Maslow. Produk ini memenuhi kebutuhan fisiologis sebagai makanan yang mengenyangkan. Selain itu, Indomie juga memenuhi kebutuhan sosial, misalnya saat dikonsumsi bersama teman atau keluarga. Bahkan terdapat juga aspek emosional seperti rasa nyaman dan nostalgia. Jika dilihat lebih lanjut, Indomie memiliki dua jenis motivasi, yaitu utilitarian dan hedonik. Secara utilitarian, produk ini praktis, cepat, dan terjangkau. Sedangkan secara hedonik, itu Indomie memberikan kenikmatan rasa dan pengalaman emosional yang menyenangkan. Selain itu, terdapat juga perbedaan antara manifest motives dan latent motives. Secara manifest, konsumen membeli Indomie karena lapar, namun secara latent, mereka juga mencari kenyamanan, kebiasaan, dan kepuasan emosional. Dalam konsep means and change, terdapat hubungan antara atribut produk, konsekuensi, dan nilai. Pada Indomie, atribut seperti kemudahan penyajian dan rasa yang enak memberikan konsekuensi berupa kenyang dan kepuasan. Hal ini kemudian mengarah pada nilai seperti kenyamanan dan efisiensi dalam kehidupan sehari-hari.
Sebagai kesimpulan, saya dapat menyimpulkan bahwa faktor internal seperti pembelajaran dan motivasi memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perilaku konsumen dalam membeli Indomie. Produk ini berhasil membangun loyalitas melalui pengalaman yang konsisten serta hubungan emosional yang kuat. Sebagai saran, Indomie dapat terus berinovasi dalam menciptakan varian baru serta memperkuat strategi pemasaran digital agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih atas perhatian yang diberikan.